Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Sebuah organisasi rahasia merubah manusia biasa menjadi mutan berkekuatan super. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Shin Kamen Rider yang rilis pada tahun 2023 kemarin. Film ini disutradarai oleh Hideaki Anno, dibintangi oleh Sosuke Ikematsu, Tasuku Emoto, dan Minami Hamabe. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Shin Kamen Rider. Semoga. Di jalanan, terlihat pengendara motor laki-laki dan perempuan dikejar oleh dua buah truk hitam. Tiba-tiba di hadapannya ada tumpukan truk yang menghadang. Motor itu pun terjatuh ke dalam jurang. Beruntung pembonceng wanita masih selamat. Namun dia ditangkap oleh manusia berkepala laba-laba. Di saat manusia laba-laba itu akan melakukan sesuatu, dari kejauhan muncul seseorang yang disebut Trans Belalang datang menolong wanita itu. Trans Belalang menghajar pasukan yang menahan wanita tanpa ampun. Dia membunuh mereka semua dengan brutal. Beberapa saat kemudian, di dalam rumah kosong di tengah hutan, Trans Belalang yang memiliki nama asli Takeshi Hongo bingung dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dia pun melepas helmnya. Dia kaget melihat wajahnya yang mengerikan. Dia pun melihat bayangan ingatan saat dirinya ada di dalam laboratorium. Ada wanita yang barusan dia tolong. Dia pun bertanya apa yang terjadi pada dirinya kepada wanita yang barusan dia tolong. Wanita itu bernama Ruriko Midorikawa. Namun Ruriko hanya diam saja. Dari balik bayangan muncul seorang pria tua yang bernama Dr. Hiroshi Midorikawa. Dia adalah ayah Ruriko sekaligus orang yang telah merubah tubuh Hongo menjadi seperti sekarang ini. Sebelumnya, Hiroshi dan Ruriko bekerja di dalam sebuah organisasi yang bernama Shocker. Dia membantu organisasi itu untuk merubah manusia biasa menjadi makhluk trans yang dipadukan dengan kekuatan hewan. Hiroshi lalu menyentuh tombol di sabuk Hongo. Terlihat pancaran energi keluar dari tubuhnya. Hongo pun kembali ke wujud manusia biasa. Hiroshi menjelaskan kalau itu adalah energi prana. Prana adalah sumber energi konstan yang membuat kehidupan terus berjalan. Kostum, helm, dan motor yang dipakai Hongo semuanya terintegrasi dan bisa membuat Hongo semakin kuat. Dahulu, Hiroshi mengira organisasi Shocker memiliki tujuan kebaikan. Namun akhirnya, Hiroshi sadar kalau organisasi ini adalah organisasi jahat. Itulah sebabnya setelah Hongo dirubah menjadi Trans Belalang, sebelum ingatan Hongo dihapus oleh organisasi dan berubah menjadi monster, Hiroshi memerintahkan putrinya, Ruriko, untuk membawa Hongo kabur. Hiroshi percaya kalau Hongo bisa menggunakan kekuatannya ini untuk tujuan kebaikan. Kebetulan Hiroshi adalah dosen Hongo di universitas, jadi Hiroshi yakin kalau Hongo layak mendapatkan kekuatan ini untuk menghentikan organisasi Shocker. Ruriko lalu memberikan syal merah kepada Hiroshi sebagai tanda kalau Hiroshi adalah orang yang akan membela kebenaran. Hiroshi memberikan motor berteknologi tinggi yang disebut Cyclone kepada Hongo untuk beraksi. Helmnya pun berubah menjadi helm biasa saat tidak menyerap energi prana. Hongo pun sadar kalau Hiroshi mengandalkannya untuk menghentikan organisasi Shocker. Dia tidak ingin disebut sebagai Trans Belalang lagi. Dia merubah julukannya menjadi Kamen Rider. Tiba-tiba Trans Laba-Laba yang tadi menyerangnya muncul di tempat ini. Trans Laba-Laba membuat Ruriko pingsan dan dia menahan Hongo dengan jaring laba-laba. Trans Laba-Laba langsung membunuh Hiroshi yang telah berkhianat pada organisasi. Sebelum tewas, Hiroshi meminta Hongo untuk melindungi putrinya, Ruriko, apapun yang terjadi. Secara mengejutkan, tubuh Hiroshi yang tewas berubah menjadi buih dan meleleh. Trans Laba-Laba lalu meletakkan bom di tempat itu dan membawa Ruriko pergi. Tepat sebelum bom meledak, Hongo berhasil melepaskan diri. Hongo pun langsung menaiki Cyclone dan menyerap energi prana untuk merubahnya menjadi Kamen Rider. Dia melesat untuk menyelamatkan Ruriko. Dia pun akhirnya berhasil mengejar Trans Laba-Laba. Trans Laba-Laba memanggil pasukan untuk melawan Hongo. Dengan kemampuannya, Hongo menghajar pasukan Shocker satu persatu tanpa ampun. Hongo lalu mengejar Trans Laba-Laba. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Hongo berhasil menghantam Trans Laba-Laba. Trans Laba-Laba mengeluarkan 4 lengannya untuk melawan Hongo. Hongo langsung membawanya melompat tinggi dan menendang Trans Laba-Laba dengan tendangan Rider Kick. Trans Laba-Laba pun akhirnya tewas dan berubah menjadi buih. Setelah Ruriko kembali siuman, Ruriko berkata semua orang yang berkaitan dengan Shocker tubuhnya akan meleleh saat mati untuk mencegah bocornya informasi rahasia. Hongo lalu bertanya kenapa dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat menjadi Kamen Rider.
Ruriko pun menjelaskan kalau helmnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan naluri bertahan hidup. Itulah sebabnya setelah berubah, Hongo akan lebih agresif dan meningkatnya energi prana di tubuhnya akan membuatnya jauh lebih kuat. Ruriko lalu menekan tombol, membuat energi prana di tubuh Hongo keluar. Hongo pun berubah kembali menjadi manusia biasa. Hongo lalu meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan Dr. Hiroshi. Ruriko malah balik meminta maaf karena dia dan ayahnya telah merubah tubuh Hongo secara sepihak. Ruriko menjelaskan kalau dia bukanlah anak asli dari Dr. Hiroshi. Dia adalah manusia buatan Hiroshi. Dengan menggunakan DNA miliknya, Hiroshi menciptakan Ruriko untuk membantunya mengembangkan penggunaan energi prana. Hongo lalu berkata meskipun begitu, pesan terakhir Hiroshi sebelum meninggal, dia meminta Hongo untuk melindungi Ruriko apapun yang terjadi. Itu tandanya Hiroshi sangat menyayangi Ruriko. Mungkin itu salah satu alasan Hiroshi merubah Hongo menjadi kuat agar ada yang bisa melindungi putrinya. Di tengah jalan, Ruriko memberitahu Hongo kalau masih ada 4 makhluk trans lagi yang harus mereka lawan untuk bisa menghentikan organisasi Shocker. Di tempat lain, seorang robot yang bernama Kei melaporkan kepada seseorang yang masih ada di dalam kotak kepompong yang bernama Ichiro kalau trans laba-laba telah dibunuh oleh trans belalang yang berkhianat bersama Ruriko. Ichiro pun menyuruhnya tidak usah khawatir karena makhluk trans terbarunya akan bisa menghentikan trans belalang dengan mudah. Sementara itu, Ruriko mengajak Hongo masuk ke dalam tempat persembunyiannya. Di dalam ternyata sudah ada 2 orang asing yang berhasil menyusup masuk. Mereka berdua adalah Tachibana dan Taki. Mereka berdua adalah agen pemerintah yang ditugaskan khusus untuk menghentikan organisasi Shocker. Tachibana mengajak Ruriko dan Hongo untuk bekerja sama. Dengan imbalan, pemerintah akan melindungi mereka berdua. Hongo pun bertanya, memangnya seberapa berbahayanya organisasi Shocker ini? Ruriko pun mulai bercerita. Dahulu, organisasi ini didirikan oleh seorang konglomerat Jepang. Dia mengembangkan kecerdasan buatan yang diberi nama Ai. Dia juga membuat robot kecerdasan buatan yang diberi nama J. Berbeda dengan Ai yang disimpan di dalam sistem server yang tertutup, J justru berbentuk robot yang bisa bebas keluar. Konglomerat itu ingin kecerdasan buatannya bisa menuntun umat manusia ke dunia masa depan dan membawa kebahagiaan. Robot J kemudian di-upgrade menjadi robot K. Konglomerat itu lalu memberi misi terakhir kepada Ai dan K untuk menuntun umat manusia menuju kebahagiaan, sebelum akhirnya dia bunuh diri. Untuk itulah kecerdasan buatan Ai mendirikan organisasi Shocker untuk menuntun umat manusia menuju kebahagiaan dengan teknologi paling modern. Taki kemudian berkata, jika Ruriko dan Hongo butuh bantuan mereka, Ruriko dan Hongo cukup mengangkat tangan saja karena mereka akan mengawasi Ruriko dan Hongo dari mana saja dan kapan saja. Kini Ruriko dan Hongo masuk ke dalam kelompok anti-Shocker. Tugas pertama mereka adalah menghentikan trans kelelawar. Pemerintah sudah menemukan sarangnya. Ruriko pun memiliki ide, dia akan pergi sendirian. Ruriko melarang Hongo ikut karena dia merasa Hongo masih belum terbiasa dengan kekuatan barunya. Singkat cerita, Ruriko pun sampai di sarang trans kelelawar. Dia langsung masuk sendirian. Ruriko menembaki beberapa robot yang menghadangnya. Dia pun akhirnya berhadapan langsung dengan trans kelelawar. Di tempat lain, Tachibana dan Taki memperhatikan aksi Ruriko dari layar CCTV. Di dalam markas trans kelelawar, dengan satu ketukan, trans kelelawar membuat Ruriko tak sadarkan diri. Ternyata, trans kelelawar adalah seorang ilmuwan yang mengembangkan virus kelelawar untuk menginfeksi seluruh umat manusia. Dia juga telah menyebarkan virus di ruangan ini untuk menginfeksi Ruriko. Dengan virus itu, dia bisa membunuh siapapun dengan mudah. Di layar CCTV, terlihat ribuan orang berperilaku aneh berbondong-bondong masuk ke dalam markas trans kelelawar. Hongo pun akhirnya sampai di sini untuk menolong Ruriko. Trans kelelawar sudah tahu kalau Hongo pasti akan datang untuk menyelamatkan Ruriko. Trans kelelawar lalu mengeluarkan Ruriko yang sudah terpengaruh oleh virusnya. Trans kelelawar menjelaskan kalau virusnya akan bisa memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Dia akan menghapus populasi manusia yang jahat agar bumi bisa menjadi damai. Trans kelelawar lalu mengepakkan sayapnya. Tiba-tiba ribuan orang yang ada di sana tewas dan berubah menjadi buih. Itu adalah contoh kalau virusnya benar-benar bekerja. Trans kelelawar memaksa Hongo untuk menyerah. Jika tidak, dia akan membunuh Ruriko dengan cara yang sama. Hongo pun melepaskan helmnya dan berubah menjadi manusia biasa. Trans kelelawar pun senang karena kini Hongo juga akan terpengaruh virus buatannya yang telah dia sebarkan lewat udara. Namun ternyata tidak, Hongo tetap tidak terpengaruh virusnya. Ruriko pun kembali bangkit. Ternyata dari awal, Ruriko pura-pura terpengaruh virus buatan trans kelelawar.
Ruriko telah menulis ulang kode di tubuh mereka agar energi prana bisa membuat mereka kebal terhadap virus. Ruriko pun menembak sayap transkelelawar. Di saat transkelelawar hendak kabur, Hongo mengejarnya. Dia pun melompat dengan bantuan motor Cyclone. Hongo berhasil menendang transkelelawar hingga musnah. Malam harinya, agen anti-shocker dikerahkan untuk melawan Transkala Jengking. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Transkala Jengking itu. Tachibana dan Taki memberitahu Ruriko kalau Transkala Jengking sudah dikalahkan oleh agen pemerintah. Ruriko pun menjelaskan kalau bisa Transkala Jengking bisa membunuh pengguna kekuatan prana. Dengan begini, Hongo tidak perlu melawan Transkala Jengking. Target berikutnya, mereka akan melawan Trans Tawon. Ruriko lalu mengajak Hongo berjalan di tengah kota menuju markas Trans Tawon. Ternyata di belakang mereka diikuti oleh penduduk kota yang bertingkah aneh. Mereka berdua pun dijemput oleh seseorang. Orang itu adalah kaki tangan Trans Tawon. Ruriko dan Hongo diantar menuju gedung markas Trans Tawon. Sebelum masuk, Ruriko meminta Hongo mendeteksi lokasi antena pemancar milik Trans Tawon disimpan. Sesampainya di dalam, mereka berdua langsung disambut oleh Trans Tawon. Di sana juga ada Cyborg K. Ternyata Trans Tawon dan Ruriko adalah teman sejak kecil. Trans Tawon menyayangkan Ruriko yang memilih untuk berkhianat kepada organisasi. Ruriko pun mengajak temannya itu untuk meninggalkan organisasi bersamanya. Namun Trans Tawon dengan tegas menolak. Dia sudah susah payah menggunakan kemampuannya untuk memberikan kedamaian bagi penduduk kota. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran penduduk kota dengan alat yang dia miliki agar semua orang menjadi patuh pada perintahnya. Menurutnya, itulah kedamaian yang ideal. Menyadari kalau Ruriko tidak bisa dibujuk untuk kembali ke organisasi, Trans Tawon pun berubah bentuk. Di saat Trans Tawon yang sudah berubah bentuk berniat menyerang, Hongo membawa Ruriko untuk kabur dari tempat itu. Di tempat lain, melihat Ruriko dan Hongo yang kabur tanpa perlawanan, membuat Taki ingin beraksi sendiri. Ditambah-tambah, dia sudah mengekstrak bisa Transkala Jengking ke dalam satu peluru khusus. Setelah situasi aman, Hongo melihat mata Ruriko yang menyala sambil mengutak-atik laptopnya. Jika Ruriko sedang mengupload program ke dalam otaknya, maka matanya akan menyala. Saat ini Ruriko sedang mencari cara untuk menghentikan trans kupu-kupu sebelum kepompongnya menetas. Karena jika sudah menetas, maka semuanya akan semakin sulit. Hongo lalu bertanya, kenapa dia tidak merasakan lapar dan haus. Ruriko lalu menjelaskan kalau itu adalah pengaruh energi prana. Pada dasarnya, kekuatan Hongo didapat dari menyerap energi prana dari orang-orang sekitar. Dengan kata lain, Hongo menyerap nyawa makhluk hidup di sekitarnya. Itulah sebabnya ayah Ruriko, Dr. Hiroshi, memutuskan untuk berhenti mengembangkan makhluk trans lagi. Jika semua orang menggunakan teknologi ini, maka mereka akan saling mencuri energi prana satu sama lain. Akibatnya manusia akan punah. Konverter prana milik Hongo adalah buatan ayahnya yang terakhir. Tiba-tiba, sekumpulan orang bergerak seperti zombie mendekati mereka. Itu adalah orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Trans Tawon. Ruriko pun mengajak Hongo bergegas. Jika tidak dihentikan, pengaruh Trans Tawon akan semakin meluas. Mereka harus menghancurkan antena pemancar cuci otak milik Trans Tawon. Mereka berdua pun langsung melesat. Ruriko sendirian menemui Trans Tawon di ruangannya. Dari atas, Kamen Rider melompat menghancurkan antena pemancar milik Trans Tawon. Seketika semua orang penduduk kota pun bebas dari pengaruh Trans Tawon. Kamen Rider lalu menyusul Ruriko di dalam ruang Trans Tawon. Hongo meminta Trans Tawon untuk menyerah. Namun Trans Tawon masih keras kepala. Dia dan pengawalnya mengambil pedang dan menyerang Hongo. Dengan sekuat tenaga, Hongo berusaha bertahan. Trans Tawon lalu menyerap prana milik asistennya hingga tewas. Trans Tawon pun berubah wujud. Hongo pun ikut berubah. Trans Tawon melesat dengan kecepatan tinggi menyerang Hongo. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Hongo pun berhasil melempar Trans Tawon. Dia lalu melompat hendak menendang Trans Tawon, namun dia sengaja tidak mengenainya. Dari awal, Hongo dan Ruriko tidak berniat membunuh Trans Tawon. Trans Tawon pun bertanya kenapa mereka berdua tidak membunuhnya. Ruriko merasa kalau Trans Tawon bukanlah orang yang jahat. Tiba-tiba dari belakang, Tachibana dan Taki datang. Taki langsung menembak Trans Tawon dengan peluru ekstrak bisa Transkala Jengking. Trans Tawon itu pun akhirnya tewas. Di dalam persembunyian, Ruriko terus mencari cara untuk menghentikan trans kupu-kupu. Malam harinya, Ruriko bermimpi seorang pria datang menghampirinya. Itu adalah kakak Ruriko yang bernama Ichiro, sang trans kupu-kupu. Dia akhirnya bangkit dari kepompong. Ruriko yang ketakutan pun terbangun dari mimpinya. Ruriko memberitahu Hongo, jika kakaknya, sang trans kupu-kupu sampai bangkit, maka akan sangat berbahaya. Dan ternyata benar, keesokan harinya, Ruriko dan Hongo diajak Tachibana dan Taki melihat puluhan mayat pasukan yang tewas.
Mereka adalah pasukan yang berusaha menghancurkan sarang Transkupu-Kupu. Namun mereka akhirnya tewas secara aneh. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh mereka. Tidak ada jejak senjata biologis maupun zat kimia. Ruriko pun menjelaskan kalau prana di dalam tubuh orang-orang ini diambil seutuhnya. Dengan kata lain, nyawa mereka dipindahkan ke suatu tempat yang bernama alam habitat. Hongo pun bertanya apa itu alam habitat. Ruriko menjelaskan alam habitat adalah program buatan kakaknya Ichiro yang bisa menampung semua prana manusia di dalamnya. Di tempat lain, Ichiro yang sudah keluar dari kepompongnya mempersiapkan alam habitat untuk mengambil prana seluruh umat manusia. Dia ingin memasukkan semua orang ke dalamnya agar tercipta kedamaian. Di dalam persembunyian, Hongo bertanya kenapa Ichiro ingin memasukkan semua orang ke dalam alam habitat. Ruriko bercerita, dahulu saat Ichiro kecil, ibunya dibunuh oleh penjahat di jalanan. Sejak saat itulah, Ichiro ingin menciptakan kondisi di mana tidak ada lagi orang jahat di dunia ini. Mungkin itu juga alasan kenapa ayahnya dahulu memutuskan bergabung dengan organisasi Shocker. Di organisasi itu, mereka mengembangkan teknologi yang bisa mentransfer prana atau nyawa manusia ke dalam program yang disebut alam habitat. Nyawa manusia akan hidup selamanya di sana. Ichiro yakin di dalam alam habitat akan tercipta kebahagiaan yang abadi. Ruriko dan Hongo pun bergegas bergerak ke dalam markas Ichiro atau Transkupu-Kupu. Sesampainya di sana, Ichiro langsung menyambut mereka berdua. Ichiro pun berdiri dari singgasananya. Ruriko langsung mendekati Ichiro. Ruriko meminta Ichiro berhenti menyalahkan umat manusia atas kematian ibunya. Namun Ichiro beralasan memasukkan prana umat manusia ke dalam alam habitat adalah usaha penyelamatan atas kelakuan manusia yang semakin rusak. Ichiro juga bertanya kenapa Ruriko berkhianat. Bukannya dulu Ruriko lah yang membantunya mewujudkan hal ini. Ruriko lalu menjawab kalau ayah mereka telah menunjukkan kepadanya kehidupan yang sebenarnya. Ruriko akhirnya sadar kalau yang mereka lakukan selama ini adalah salah. Ruriko lalu menyentuh telapak tangan Ichiro. Mereka berdua mengakses prana masing-masing. Ruriko mencoba ingin menyadarkan kakaknya, namun gagal karena kakaknya terlalu kuat. Ruriko pun akhirnya pingsan. Hongo yang marah berusaha melawan, namun Ichiro malah menyuruh seseorang keluar. Orang itu adalah Hayato Ichimonji. Ichimonji adalah trans belalang kedua ciptaan Shocker yang sudah disempurnakan. Dengan kata lain, dia lebih kuat dari trans belalang pertama, yaitu Hongo. Ichimonji pun mulai berubah. Namun Hongo malah membawa Ruriko kabur dari tempat itu. Di jalanan, Ichimonji mengejar Hongo dengan sama-sama mengendarai Cyclone. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalanan. Ichimonji pun akhirnya berhasil menghentikan Hongo. Ichimonji menantang Hongo untuk bertarung 1 lawan 1. Mereka berdua pun mulai bertaruh. Mereka melompat dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara itu, setelah mengakses prana milik kakaknya tadi, Ruriko berhasil mendapatkan cara untuk membebaskan seseorang yang telah dicuci otak oleh Shocker. Ichimonji dan Hongo bertarung dengan sengit. Dia bisa mengimbangi Hongo. Tak hanya itu saja, Ichimonji berhasil mematahkan tangan dan kaki Hongo. Hongo pun tak berdaya. Di saat Ichimonji akan menghabisi Hongo, Ruriko datang memegang kepala Ichimonji. Ruriko memprogram helm milik Ichimonji untuk mengembalikan semua ingatannya. Dan berhasil, Ruriko berhasil membebaskan Ichimonji dari pengaruh Shocker di kepalanya. Ichimonji pun berhasil disadarkan. Saat Ruriko akan mendekati Hongo, tiba-tiba dia ditusuk oleh sesuatu yang tak terlihat. Itu adalah Trans Chameleon yang memakai jubah tembus pandang. Trans Chameleon datang untuk balas dendam kematian Trans Laba-Laba. Tiba-tiba Ichimonji langsung menendang Trans Chameleon. Ichimonji yang sudah sadar menghajar Trans Chameleon bertubi-tubi tanpa ampun hingga tewas. Hongo yang terluka mendekati Ruriko yang sekarat. Sebelum tewas, Ruriko menyentuh helm Hongo. Ruriko mentransfer semua prana di tubuhnya ke dalam helm Hongo. Ruriko pun akhirnya tewas. Beberapa saat kemudian, setelah luka di tubuh Hongo membaik, Hongo memakai helmnya kembali. Dia mendengar prana milik Ruriko yang masih hidup di dalam helmnya. Ruriko berkata kepada Hongo, dia menemukan cara untuk menyadarkan Ichiro dari pengaruh Shocker. Hongo pun kemudian menemui Ichimonji. Hongo mengajak Ichimonji ikut dengannya bergabung dengan pemerintah untuk menghentikan organisasi Shocker. Namun Ichimonji menolak karena dia terbiasa sendiri. Dia akan berusaha sendiri menghentikan organisasi Shocker. Hongo pun tidak bisa memaksanya. Hongo lalu menemui Tachibana dan Taki. Hongo akan beraksi melawan Transkupu-Kupu sendirian. Hongo merasa kalau aksinya nanti akan sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawanya. Hongo pun menitipkan wasiat terakhirnya kepada Tachibana dan Taki. Hongo pun kemudian melesat sendirian ke markas Transkupu-Kupu.
Di dalam terowongan, Hongo dihadang oleh 11 trans belalang ciptaan Shocker yang sudah sepenuhnya berubah menjadi monster. Mereka tidak akan bisa berkhianat. Hongo pun terpaksa melawan pasukan itu sendirian. Terjadi aksi kejar-kejaran di dalam terowongan. Sekuat apapun Hongo, dia merasa kesulitan melawan trans belalang sebanyak itu. Secara mengejutkan, Ichimonji datang membantu Hongo. Ichimonji yakin kalau Hongo pasti mati jika beraksi sendirian. Itulah kenapa dia berubah pikiran. Ichimonji dan Hongo pun bersama-sama bertarung melawan pasukan trans belalang. Dengan susah payah, mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan pasukan trans belalang itu. Mereka berdua pun bergegas masuk ke dalam markas Ichiro. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung melompat menendang Ichiro. Namun Ichiro dengan mudah menangkisnya. Kekuatan Ichiro jauh lebih besar dari mereka berdua. Setelah Ichiro bergerak maju, Hongo dan Ichimonji mengerahkan motor Cyclone untuk menghancurkan singgasana milik Ichiro. Itu adalah alam habitat sekaligus sumber kekuatan Ichiro. Ichiro yang marah lalu memperlihatkan wujud trans kupu-kupu yang sebenarnya. Dia pun berubah. Ichiro menghajar Ichimonji dan Hongo dengan satu pukulan. Ichiro masih terlalu kuat bagi mereka berdua. Ichimonji dan Hongo pun kewalahan. Hongo kemudian memiliki ide untuk mengalahkan Ichiro. Bagaimanapun caranya, mereka harus menghancurkan helm yang dipakai Ichiro. Mereka berdua pun kembali bangkit melawan. Mereka lalu melihat energi prana milik Ichiro yang sudah mulai habis. Namun demikian, Ichiro masih susah untuk dikalahkan. Sampai-sampai Ichiro bisa mematahkan kedua tangan Ichimonji. Dengan susah payah, Hongo pun berhasil menahan Ichiro. Dari belakang, Ichimonji membenturkan kepalanya hingga helmnya dan helm Ichiro hancur. Sambil tertatih-tatih, Hongo memasangkan helmnya di kepala Ichiro. Prana milik Ruriko yang ada di helm itu menyadarkan Ichiro. Ruriko sadar kalau tubuh Ichiro sudah tidak kuat lagi. Sebentar lagi dia akan tewas. Ruriko mengajak Ichiro mengirim prana Ichiro ke dalam helm ini bersamanya. Namun Ichiro menolak. Ichiro tidak ingin merasakan kehilangan lagi. Ichiro akhirnya melepaskan helm itu. Hongo yang juga sudah kehabisan prana meminta Ichimonji meneruskan perjuangannya. Ichiro dan Hongo pun akhirnya tewas karena kehabisan prana. Singkat cerita, Tachibana dan Taki menghampiri Ichimonji yang sedang sendirian. Mereka memberitahu kalau mereka telah memperbaiki helm milik Hongo. Mereka juga telah menyimpan prana milik Ruriko di tempat yang aman. Mereka meminta bantuan Ichimonji meneruskan perjuangan Hongo untuk menghentikan organisasi Shocker karena mereka mendeteksi kemunculan Trans Cobra. Ichimonji pun bersedia. Ichimonji lalu mendapatkan kostum baru yang telah di-upgrade. Selain itu, di dalam helmnya masih tersimpan prana milik Hongo. Hongo belum tewas. Ichimonji bisa berkomunikasi dengan Hongo yang ada di dalam helmnya. Dia pun melesat dengan kostum dan motor Cyclone yang baru. Dan berakhirlah alur cerita film Shin Kamen Rider ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kebahagiaan bagi kalian bisa jadi kesengsaraan bagi orang lain. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Follow semua media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.